taharoh menurut bahasa artinya bersih dan suci. Sedangkan menurut istilah ahli fikih berarti membersihkan diri dari hadas atau najis, seperti mandi, berwudu atau bertayamum. Di dalam fikih Islam, air menjadi sesuatu yang penting sebagai sarana utama dalam bersuci, baik bersuci dari hadas maupun dari najis. Dengannya seorang muslim bisa melaksanakan berbagai ibadah secara sah karena telah bersih dari hadas dan najis yang dihasilkan dengan menggunakan air. Air merupakan elemen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam Islam, air sangat krusial dalam berbagai hal. Selain untuk dikonsumsi, air juga memiliki fungsi penting untuk kebersihan. Untuk membersihkan diri apalagi mensucikan diri dari hadas kecil dan besar, terlebih untuk wudhu, dibutuhkan air yang tidak sembarangan. Dalam Islam, air terbagi menjadi 4 macam. 1. Air mutlak. 2. Air musyamas. 3. Air suci tidak menyucikan, air mustamal dan air mutagayar. 4. Air mutanajis. Abu Hurairah berkata, seorang Arab Badui berdiri lalu kencing di masjid, lalu orang-orang ingin mengusirnya. Maka Nabi Muhammad pun bersabda kepada mereka, biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba atau seember air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan bukan untuk memberikan kesulitan. Di dalam kajian fikih, air yang volumenya tidak mencapai 2 kulah disebut dengan air sedikit. Sedangkan air yang volumenya mencapai 2 kulah atau lebih disebut air banyak. Para ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa air dianggap banyak atau mencapai 2 kulah apabila volumenya mencapai kurang lebih 192.857 kg. Bila melihat wadahnya, volume air 2 kulah adalah bila air memenuhi wadah dengan ukuran lebar, panjang dan dalam masing-masing 1 zira, atau kurang lebih 2 kali 2 meter persegi. Air mutlak. Air mutlak merupakan salah satu alat yang bisa dipakai dalam bersuci, baik untuk menghilangkan hadas kecil, seperti berwudu, atau menghilangkan hadas besar, seperti mandi wajib, janabah. Air mutlak dapat pula digunakan untuk beristinja, bersuci dari buang air kecil dan air besar, dan untuk menyucikan badan, pakaian, wadah dan tempat yang terkena benda najis. Air dinamakan mutlak selama masih dalam keasliannya. Air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, dan air salju, dan air dari hasil hujan es. Air laut itu suci berdasarkan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia, air laut, suci airnya, halal bangkainya. Disahihkan Ibnu Hibban, Ibnu Sakan, At-Tirmidzi dan Al-Bukhari. Tentang air hujan berdasarkan firman Allah, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Surat Al-Anfal 11. Ketujuh macam air itu disebut sebagai air mutlak selama masih pada sifat asli penciptaannya. Air mutlak disebut juga dengan air tahur, mempunyai arti bahwa air tersebut berasal dari sumbernya. Penamaan ini tetap pada status hukumnya sebagai air mutlak apabila salah satu karakter pada air tersebut tidak berubah. 3 karakter sifat keaslian air yaitu warna, rasa, dan bau. Kemutlakan air akan tetap jika tidak berubah dengan sesuatu yang dapat menghilangkan kesuciannya, dan juga belum pernah digunakan untuk bersuci. Bila sifat asli penciptaannya berubah, maka ia tak lagi disebut air mutlak dan hukum penggunaannya pun berubah. Hanya saja perubahan air bisa tidak menghilangkan kemutlakannya apabila perubahan itu terjadi karena air tersebut diam pada waktu yang lama, karena tercampur sesuatu yang tidak bisa dihindarkan seperti lempung, debu, dan lumut, atau karena pengaruh tempatnya seperti air yang berada di daerah yang mengandung banyak belerang. Air mutlak adalah air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi dengan sifat asli penciptaannya. Air yang baik harus jernih. Air yang berwarna berarti mengandung bahan-bahan lain yang dicurigai akan berbahaya bagi kesehatan. Air musyamas.
Air musyamas adalah air yang telah terkena matahari secara langsung dalam waktu yang lama dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga, sehingga air tersebut terasa panas. Air ini suci dan namun makruh untuk digunakan bersuci. Selain itu air ini juga makruh untuk dipakai membasuh badan manusia ataupun hewan. Jika air tersebut sudah kembali dingin, maka hukum makruhnya pun hilang dan dapat digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun berwudu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku memanaskan air di bawah terik matahari. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, 'Jangan lakukan itu wahai Humairah, sesungguhnya itu akan menyebabkan kusta.'" Hadis riwayat Al-Baihaqi. Penggunaan air yang kualitasnya kurang baik akan berakibat buruk bagi kesehatan, baik dalam jangka pendek seperti muntaber, diare, kolera, tipus atau disentri, atau jangka panjang seperti penyakit keropos tulang, korosi gigi, anemia, dan kerusakan ginjal. Air yang baik harus memiliki temperatur yang sesuai dengan tingkat temperatur udara. Air yang secara mencolok mempunyai temperatur di atas atau di bawah temperatur udara, berarti mengandung zat-zat tertentu atau sedang terjadi proses tertentu yang mengeluarkan atau menyerap energi dalam air yang dicurigai akan berdampak buruk bagi kesehatan. Air suci tidak menyucikan. Air mustamal. Air mustamal adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, wudhu dan mandi. Air yang menjadi mustamal adalah air yang dipakai untuk bersuci yang wajib hukumnya. Seperti air yang dipakai untuk berwudhu bukan dalam rangka menghilangkan hadas kecil, tapi hanya untuk memperbarui wudhu, tajdidul wudhu, tidak menjadi mustamal. Sebab orang yang memperbarui wudhu sesungguhnya tidak wajib berwudhu ketika hendak salat karena pada dasarnya ia masih dalam keadaan suci tidak berhadas. Air yang dipakai untuk basuhan pertama pada anggota badan saat berwudhu menjadi mustamal karena basuhan pertama hukumnya wajib. Sedangkan air yang dipakai untuk basuhan kedua dan ketiga tidak menjadi mustamal karena basuhan kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Air menjadi mustamal sebab air yang menyentuh badan saja, bukan semua air yang digunakan. Beberapa ulama berpendapat air mustamal adalah suci, tetapi tidak dapat menyucikan hadas dan tidak dapat membersihkan najis. Yaitu, apabila mandi atau berwudu dengan menggunakan air itu maka hadasnya tidak akan hilang. Tetapi menurut pendapat lain air tersebut dapat digunakan untuk menghilangkan najis dari pakaian. Al-Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Al-Syarh Muhadzab menjelaskan hukum air mustamal ini. Beliau mengatakan, "Telah kami sebutkan bahwa air mustamal statusnya adalah suci tanpa hilaf dan tidak mensucikan dalam pandangan mazhab. Jika air mustamal ini tidak mencapai 2 kulah, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi jika lebih dari 2 kulah maka masih bisa digunakan untuk bersuci. Apabila ada sebuah wadah air dengan ukuran 2 kali 2 meter persegi, dan bak itu penuh dengan air, lalu setiap orang berwudu dengan langsung memasukkan anggota badannya ke dalam air di bak tersebut, bukan dengan mencenduknya, maka air yang masih berada di bak tersebut masih dihukumi suci dan menyucikan. Namun bila volume airnya kurang dari 2 kulah, meskipun ukuran wadah airnya cukup besar, maka air tersebut menjadi mustamal dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Sedangkan air tersebut masih suci sehingga masih bisa digunakan untuk keperluan lain selain menghilangkan hadas dan najis.